Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novitrul Longso dengan NIM 1302622081. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang classroom climate atau biasa disebut dengan menciptakan iklim kelas. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana membangun iklim kelas yang positif. Pengertian iklim kelas menurut para ahli, menurut Hadianto, dikutip pada 2016. Titik 2. Iklim sebenarnya merupakan terjemahan dari kata climate dalam bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosfer, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut dan kata-kata lain seperti learning environment, group climate, dan classroom environment. Iklim kelas yang positif. Iklim kelas yang positif adalah lingkungan kelas yang memfasilitasi pembelajaran siswa, umumnya dipandang sebagai tujuan berorientasi pada tugas, santai, hangat, mendorong, dan teratur. Pada dasarnya, suasana seperti itu memfasilitasi pembelajaran dengan membangun dan memelihara sikap siswa yang positif dan termotivasi terhadap pembelajaran, menganalisis keterampilan yang berkontribusi untuk menciptakan iklim kelas yang positif. Menjadi jelas bahwa iklim tersebut sebagian besar berasal dari nilai-nilai yang tersirat dan menembus kelas. Hanya saja, siswa dan pembelajarannya sangat penting. Jadi, iklim kelas itu penting, tapi siswa dan pembelajarnya juga sangat penting. Apa sih tujuan iklim kelas? Tujuannya ialah diharapkan bisa mengembangkan karakter positif siswa. Sekolah akan memiliki budaya kelas holistik, penuh kepercayaan, dan terkontrol. Budaya dan kepercayaan dapat mempromosikan prestasi siswa, dan juga budaya kontrol humanistik. Ikut mendukung pengembangan sosio-emosional siswa. Suasana kelas seperti apa sih yang diinginkan? Santai, hangat, mendukung, dan rasa keteraturan. Santai dalam artian tidak terburu-buru. Jadi suasananya tuh santai, pembelajarannya juga santai. Dalam artian tidak terburu-buru seperti hari ini ujian halaman ini sampai sekian. Tidak, tapi kita selalu santai, tapi tetap on time. Hangat yang dimaksud di sini seperti tidak dengan adanya kekerasan, kita tidak boleh ada kekerasan, kita harus tetap hangat terhadap siswa kita dengan cara berperilaku yang baik. Mendukung dengan kita memotivasinya dengan, ayo nak, kamu pasti bisa, begini loh caranya, ini begini ya nak, kalau ada kesulitan bertanya ya, atau lain sebagainya. Ada juga rasa keteraturan. Nah, tadi kan udah dijelaskan santai, tapi kita juga harus teratur. Gimana teratur itu kayak gimana ya, kayak kita tuh kayak tenggatnya hari ini ya hari ini, nggak bisa kita tunda lagi besok. Itu yang namanya rasa keteraturan. Keterampilan dalam membangun iklim kelas. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang terbimbing dan aman mendorong pembelajaran. Nah, di dalam menciptakan lingkungan belajar yang terbimbing dan aman mendorong pembelajaran. Jadi kayak semisal nih, satu kelas nih, ada ibu guru, ada juga murid ya kan. Kita di situ akan dibimbing oleh ibu guru, di mana pendorongnya tersebut yang mendorong pembelajaran itu adalah ibu guru. Ada juga yang kedua, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswanya, termasuk komitmen untuk memastikan bahwa siswa dapat mencapai potensi pendidikan penuh mereka. Nah, kita nih buat yang udah diterangin sama Bu Guru, kita nggak boleh santai-santai, kita juga harus memahami materinya, nggak boleh kita kayak bengong-bengong doang, itu nggak boleh ya. Kita harus memahami materi yang disampaikan Ibu Guru. Jika kurang jelas, ada baiknya bertanya kepada si pembimbing ini.
Nah, yang ketiga ada membangun hubungan yang adil, saling menghormati, saling percaya, mendukung, dan konstruktif dengan siswa. Adil di sini dalam artian kita nih nggak boleh nih pilih kasih nih, kita sebagai pembimbing atau sebagai siswa juga nggak boleh pilih kasih ya. Kayak semisal kita nih sebagai pembimbing, nggak boleh nih kita yang ditanya nih anak-anak itu mulu, itu nggak boleh ya. Kita harus adil bertanya kepada seluruh siswa atau sebagainya. Ada juga saling menghormati, bagaimanapun guru ke siswa atau sebaliknya siswa ke guru. Saling percaya, mendukung, dan konstruktif dengan siswanya. Yang keempat, ada menunjukkan nilai sikap dan perilaku positif yang mereka harapkan, yang mereka harapkan. Nah, ini menunjukkan nilai, sikap, dan perilaku. Ada baiknya kita yang dibimbing ini menunjukkan nilai, sikap, dan perilaku yang positif agar si pembimbing ini senang dan menunjukkan timbal baliknya untuk memberikan nilai, sikap, dan perilaku positif juga kepada pembimbing, kepada yang dibimbing. Yang kelima ada dukung dan bimbing siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran mereka. Kita ada sebagai pembimbing, kita harus mendukung atau membimbing siswa kita untuk merefleksikan pembelajaran, yang mana nih yang sulit. Kita harus identifikasi gimana caranya supaya nggak sulit. Yang keenam ada juga mengetahui cara mengidentifikasi dan mendukung siswa yang kemajuan, perkembangan, dan kesejahteraannya dipengaruhi oleh perubahan kesulitan dalam suatu pribadi mereka, dan kapan merujuk mereka ke teman sebaya untuk mendapatkan dukungan profesional. Jadi di sini kita harus mengetahui cara mengatasi, mendukung siswa yang kemajuan perkembangannya tuh kesulitan. Jadi kita harus memahami, mengetahui juga bagaimana nih cara mengatasi siswa yang kesulitan ini. Kita juga harus mengetahui cara yang mudah agar dipahami siswa ini tuh bagaimana. Begitu. Lanjut, ada motivasi murid. Di sini ada motivasi intrinsik, eksternal, dan harapan sukses. Lanjut. Nah, di sini ada membangun motivasi murid. Nah, bagaimana sih membangun motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik itu apa sih? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, yang untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Jadi, tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari orang lain gitu. Nah, contohnya tuh apa sih? Kayak kita belajar hal baru karena menganggap sebagai sesuatu yang menarik, kayak semisal nih kamu kayak, ah mau ikut nari deh, kayaknya nari bagus deh, menarik gitu gitu. Akhirnya kalian menari dan menimbulkan kebudayaan, aktivitas kegiatan baru yang berasal dari kemauan kita sendiri. Terus yang kedua ada bagaimana motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal sendiri adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Nah, biasa motivasi ini didukung dari dukungan orang lain. Contohnya seperti membersihkan kamar nih agar tidak dimarahi oleh orang tua. Nah, siapa sih pendukung luar itu? Nah, pendukung orang luar itu orang tua gitu. Dia tuh nggak membersihkan kamar agar orang tuanya tidak marah. Nah, terus ada juga bagaimana harapan untuk sukses. Nah, ini nih, bagaimana sih harapan kita untuk sukses? Tentu saja dengan berbagai motivasi ya. Banyak banget motivasi kayak seperti nasihat, motivasi, ada juga kuitas-kuitas nih untuk kita mengejar suksesnya kita sendiri. Contohnya seperti kayak teruslah bertumbuh dan menikmati hasil kerja kerasmu nantinya, kayak gitu. Atau masih banyak lagi ya. Nah, di sini ada hubungan guru dan murid. Iklim kelas yang positif sangat tergantung pada jenis hubungan guru dengan siswanya. Pembelajaran siswa kemungkinan besar akan berhasil dalam suasana di mana hubungan ini didasarkan pada rasa saling menghormati dan hubungan baik antara guru dan sesama siswa maupun mahasiswa. Jadi kita baik sebagai guru ataupun murid harus memiliki hubungan baik satu sama lainnya, seperti saling menghormati, percaya, dan lain-lain, agar kita juga dapat terus
bekerja sama dengan baik untuk menciptakan iklim kelas yang baik. Lanjut, ada juga bertindak sebagai contoh yang baik. Biasanya tuh kalau bertindak sebagai contoh yang baik itu di lebih ke pembimbingnya, seperti menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. Nah, menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. Kita tuh harus mematuhinya, nggak boleh kita kayak, ah nggak usah deh ini ribet kayak gitu, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua ada memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira. Tugas bukan menjadi beban baginya. Nah, zaman sekarang tuh banyak banget nih siswa-siswa atau mahasiswi yang ngeluh karena kayak, ah banyak tugas nih, beban ya kan. Nah, sebenarnya dosen atau guru pun juga sebagai pembimbing tidak boleh menjadikan tugas itu sebagai beban. Gimana caranya supaya tugas itu nggak menjadi beban gitu untuk mahasiswanya, kayak kita harus membentuknya dengan cara kayak gotong royong dengan cara berkelompok atau bagaimana supaya tidak menjadi beban siswanya. Yang ketiga ada sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat yang timbul. Jadi sebelum melakukan kita juga harus sadar nih kita ngelakuin hal apa nih, kita ngelakuin hal positif atau negatif. Kalau kita ngelakuin hal negatif sebaiknya jangan karena akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Namun jika hal tersebut positif sebaiknya dilakukan karena akan menimbulkan efek-efek yang baik ke depannya. Yang keempat adalah menghargai orang lain, termasuk anak didik. Nah, di sini kita diajari untuk saling menghargai, seperti yang tadi aku sampaikan bahwa menghargai itu penting, seperti senyum sapa, itu kan udah termasuk menghargai ya. Gimana kita kalau ketemu orang lain atau ketemu dosen tuh sapa, salim, senyum itu tuh udah termasuk bentuk menghargai. Nah, gimana sih kalau misalkan pembimbing tuh menghargai anak didiknya. Nah, itu dengan cara menghargai kayak misalkan nih kita lagi me men apa ya, gimana ya, menanggapi pertanyaan kita dengan baik dan menjawabnya, itu juga udah termasuk menghargai ya. Nah, terus ada juga bijaksana dan hati-hati, tidak nekat, tidak sembrono, dan tidak singkat akal. Ada juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, ada pendekatan humanistik. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Nah, apa saja sih bentuk pendekatannya? Nah, ini tuh ada seperti tanya jawab murid dengan guru, kayak guru tuh bertanya, ada yang ingin bertanya juga, muridnya juga harus aktif ya, harus ada yang bertanya. Terus juga guru menjawab atau teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Terus di sini ada juga pesan positif nih. Nah, pesan positif itu biasanya disampaikan kepada guru untuk muridnya untuk menjadikan motivasi-motivasi yang baik agar murid tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Ada juga memberi bantuan positif, seperti siswa ini sepertinya dia sedang kesulitan dalam mata pelajaran seperti contohnya matematika, dia kesulitan dalam perkalian. Nah, tugas guru adalah membantu untuk mempermudahnya, entah dengan cara bagaimana caranya agar siswa ini menanggapinya dengan mudah. Lanjut. Penampilan ruang kelas. Adapun penampilan ruang kelas yang baik seperti memperhatikan tata letak, kerapian, dan penampilan. Nah, biasa kan di kelas-kelas tuh suka ada kelasnya yang berantakan, sapu di mana, buku-buku, lemari meja buku di mana, terus penampilannya tuh temboknya coret-coretannya. Dari tata letak dan kerapian, kita dapat membahas bahwa kayak kita seperti contohnya kita meletakkan buku di rak buku yang telah disediakan, menaruh sepatu di rak sepatu. Biasa kan di depan kelas tuh ada tuh ya rak sepatunya. Terus merapikan lagi pel-pelan, sapu, atau pungki yang udah di atau apa serokan nih, serokan sampah tuh kita harus rapikan kembali, taruh lagi di tempatnya, jangan berantakan. Ada pula penampilan ruang kelas nih, kita sebagai siswa juga nggak boleh nih coret-coret tembok, karena itu apa dapat
Dapat mempengaruhi iklim kelas kita. Jadi kayak kita mau belajar ngeliat kelas yang kotor tuh juga kayak gimana ya, ih kelasnya kotor nih, jadi nggak nyaman ya kan? Jadi nggak nyaman. Jadinya kita juga harus mengondisikan kelas kita agar terbentuknya situasi kelas yang aman, suasana yang aman, damai, di mana kelas tersebut diciptakan dengan cara yang tadi dijelaskan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.